Solkias masih barengan sama co-pilot Devri and let's fly with Tony Ki. Iya man. Oke, sekarang kita ngomongin Tony Ki sebagai living legendnya reggae Indonesia dan juga pelopor rambut gimbal di Indonesia. Itu tanggapan seorang Tony Ki sendiri itu gimana tuh? Iya sebenarnya kalau saya pribadi itu menggelinding aja lah ya. Maksudnya saya selalu menikmati hidup. Jadi pada saat melakukan sesuatu kalau direspon sama orang ya terima kasih. Ya yang terjadi seperti itu ya udah biarin terjadi seperti gitu. itu. Ya. Jadi kalau misalnya emang bagus ya udah terima kasih gitu ya. Kalau misalnya tanggapan buruk ya udah biarin aja. Iya terima gitu kasih ya. juga. Oh terima kasih juga. Jadi biar ada peningkatan diri gitu ya. Oke. Dan waktu pertama kali lo hijrah ke Jakarta itu tahun berapa sih? Tahun 80-an. 80-an tuh saya kerja di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan pabrik kaleng. Oh iya. Gitu. Tapi jadi quality control loh. Iya itu dia makanya. Terus kalau untuk masuk ke dunia musik sendiri itu tahun berapa tuh kira-kira tuh? Kalau bermusik dari kampung sudah dari di sana udah bermusik. Oh emang udah bermusik. Maksudnya kan tidak punya pikiran bahwa akan berkarya di musik gitu. Oh. Setelah mengalami beberapa hal seperti kayak sekolah teknik, terus sekolah lagi naik ke kelas SMA tapi sekolah teknik juga. Di situ saya sebenarnya udah bergejolak karena pada saat sekolah teknik di kelas SMP saya pengen ke SMA karena di SMA mungkin ada ya terutama mungkin pada saat itu banyak hal yang pelajaran kesenian. Oh, dari situ akhirnya karena saya dari kecil suka melukis. Oke. Jadi arahnya sebenarnya lebih ke melukis ya. Oh, sebenarnya lebih ke melukis ya gitu ya. Tapi kenapa lebih milih nyanyi? Ya. Mungkin jawabannya nanti abis ini ya. Abis satu lagu yang bakal lewat dulu. Jadi Passenger jangan kemana-mana karena kita masih terbang bersama Tony Ki Rastafara. Tentunya di Let's Fly With sampai jam 10 malam barengan sama co-pilot Devri. Tampangnya lusuh, tak pernah kenal sisiran. Rambut gimbal, kalau salah terka pikirannya orang gila. Rambut gimbal, ya 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 ya. Istilah bule dreadlock rasta, dreadlock rasta.
Radio 96,7 FM Jakarta, more music last talk, masih barengan sama co-pilot Devri dan tentunya the living legend of Indonesian reggae. This is Toniki Rastafara. Yeah man. Oke. Tadi kita sempat ngomongin kalau misalnya lo itu dulunya udah sempat menjadi seorang quality control di perusahaan Singapura ya. Iya. Ya kan, terus akhirnya balik ke Indonesia. Itu pas ke Indonesia lo memutuskan untuk nih sorry kayaknya salah informasi nih, perusahaan Singapura yang ada di Jakarta. Oke. Bukan di Singapura. Bukan di Singapura. Oke, ternyata salah sedikit, ya udahlah ya. Dan itu kan akhirnya lo lebih memilih untuk hidup di jalanan. Iya kan, itu lo ngegimbal rambutnya kapan tuh? Gimbal itu baru itu. Baru tahun 90 lah. Tahun 90-an baru rambut gimbal gitu ya. Dan apa namanya, lo kan juga udah sempat sering keluar negeri juga gitu kan. Dan kenapa lebih memilih, pada akhirnya lebih memilih hidup di jalanan gitu, yang udah ketahuan kerasnya? Iya, sebenarnya pekerjaan yang saya geluti di sebuah pabrik tuh ilmunya cuman sehari atau seminggu udah selesai. Jadi nggak ada tantangan baru tentang bagaimana melakukan sesuatu yang lebih lebih explore lah ya. Lebih ekstrim gitu ya? Ya, lebih explore dan ekstrim. Dan ya tiap hari harus absen, terus pulang malam. Paling nyempetin pulang malam nongkrong mana-mana main gitar. Iya. Itu hiburannya itu aja. Hiburannya itu doang. Jadi duit habis nggak jelas juga kan. Terus nggak ada sesuatu yang mungkin memang ya tidak senang aja. Jadi akhirnya ya udah keluar. Tapi sempat juga waktu dari Cakung itu sempat keluar, pulang ke Semarang, bikin toko kaset. Awalnya bikin toko kaset. Nah, dari situ jiwa musik makin menggila gitu ya. Ya baru denger musik terus gitu kan. Terus dapat tawaran kerjaan lagi di desain percetakan di Sunter. Berangkatlah ke Sunter kan gitu ya. Berangkat Sunter, ternyata tujuan awalnya adalah pada saat punya gaji saya pengen masuk kuliah lagi. Pengen masuk kuliah dan waktu itu cita-cita pengen ambil seni rupa. Karena kan dari kecil senang melukis. Emang udah senang seni gitu ya. Ternyata waktu pamit sama bos nggak boleh. Ditahan. Maksudnya nggak boleh kerja, harus kerja di sini. Loh, saya kan kerjanya cuma gambar. Loh, kamu kalau udah nggak ada kerjaan kamu nyetak aja katanya. Loh, saya bukan tukang cetak. Saya hanya cuma gambar aja di sini. Saya pengen kuliah dan dari gaji saya sendiri, wah nggak bisa. Akhirnya pada saat dia menjawab tidak bisa, besok saya langsung pergi. Langsung cabut gitu aja. Cabut aja. Nggak dapat duit, nggak dapat apa, nggak masalah. Terus akhirnya sempat balik ke Semarang lagi kan. Balik Semarang lagi nggak sampai berapa bulan, ya udah langsung mutusin pergi ke jalanan. Akhirnya mampir ke Blok M, jadi pengamen di Blok M. Jadi pengamen di Blok M. Ya. Nanti kita abis ini bakal ngomongin tentang kekerasan hidup di Blok M mungkin. Asik. Bisa ya. Enggak keras. Enggak keras ternyata ya. Oke. Messenger masih ditunggu pertanyaannya. Jadi bisa langsung mention aja di Twitter @radio967. Jangan lupa pakai hashtagnya Let's Fly With, atau juga bisa SMS di 0816967967. Radio 96,7 FM Jakarta, more music last talk, masih barengan sama co-pilot Devri dan juga special guest kita ada Toniki Rastafara. Oke, udah ada beberapa SMS dan juga mention ya, tapi nanti kita bakal bacain. Dan gue mau ngebahas ini dulu nih, satu nih ya. Kan lo tuh menjalin relasi tuh sama semua kalangan ya. Nggak yang harus di atas aja, nggak harus di bawah. Semuanya lo jalin hubungannya gitu. Blusuan. Iya, makanya mungkin jangan-jangan blusuannya si Doi itu ngikutin lo nih jangan-jangan gitu. Dan sebagai orang yang sangat concern banget dengan kehidupan sosial gitu ya, khususnya di negeri Indonesia gitu kan. Dan banyak banget anak muda zaman sekarang tuh yang sudah mulai menyimpang gitu, bahkan kayak menghilangkan nyawa seseorang aja tuh udah nggak pakai perasaan lagi gitu kan. Terus dari ngomongin soal percintaan pun juga udah ada yang ekstrim gitu kan, sampai yang kejadian kemarin ya kan ada pembunuhan gitu. Nah, sebagai seorang Toniki ini sendiri menanggapi hal-hal seperti itu tuh gimana? Ya memang sangat prihatin sekali ya. Maksudnya bahwa sebenarnya itu kan berawal dari mungkin komoditi-komoditi ya, seperti kayak televisi atau mungkin berita-berita yang kadang-kadang tidak kekerasan ya, berita kekerasan. Terus seperti mungkin di rumah juga kurang nyaman. Dari lingkungan rumah sendiri gitu. Ya basically pasti bagaimana religinya seperti apa. Iya.
religi terlalu ini juga kurang bagus juga. Iya, terlalu fanatik juga bahaya gitu kan. Yeah. Tapi menurut seorang Tony Kini sendiri ada nggak sih kira-kira kalau seandainya bisa menyebutkan gitu ya, atau di pikiran seorang Tony Kini sendiri, siapa sih yang sepatutnya itu harus disalahkan atas kasus yang menimpa anak muda-mudi zaman sekarang ini? Iya, sebenarnya nggak bisa disalahkan masing-masing ya, karena kan ini masalah kepribadian ya. Kalau orang punya sesuatu ya, contohnya kayak sekarang lah ada ya orang rame-rame mau jadi caleg terus begitu nggak jadi stres gitu kan. Jadi orang gila gitu. Ya artinya di sini kan bicara cara bagaimana kepribadian seseorang itu tumbuh ya. Tumbuh dengan lingkungan seperti apa, dengan motivasi seperti apa, dengan pendidikan dan background agama seperti apa. Oh iya. Itu sangat kompleks sekali ya. Dan menurut seorang Tony Ki, ya memang kalau menurut saya pribadi ya, pertama memang pendidikan itu tidak harus pendidikan yang bersifat kayak matematis lah. Oh iya, yang formal gitu ya. Tapi lebih kepada kayak bagaimana pendidikan etika, empati, simpati, itu yang kayaknya lebih penting. Karena kan kalau kita contoh sekarang ya, bahkan para politisi kita aja kan sudah nggak punya empati, nggak punya simpati, kan gitu ya. Artinya ternyata itu yang paling krusial gitu. Karena mereka jadi contoh buat masyarakat gitu kan. Kalau yang pinter-pinter tentang pinter apa secara teknis mesti banyak ya. Pinter komputer, pinter mesin, pinter apa. Tapi kalau bicara masalah yang satu itu, nah itu memang khusus ya. Maksudnya bahwa memang perlu ya budi pekerti. Kalau zaman dulu kan ada pelajaran budi pekerti ya. Budi pekerti berarti untuk anak muda zaman sekarang itu pendidikan budi pekerti itu harusnya dijadikan nomor 1 gitu ya. Iya. Biar mental anak-anak zaman sekarang tuh nggak gampang goyah. Iya, apalagi kan tentang bagaimana juga lingkungan di rumah ya. Terutama lingkungan di rumah itu juga sangat pengaruh. Kalau kadang anak dimanja dengan kondisi-kondisi material, ini juga akan membahayakan juga. Kurang material juga bahaya juga. Semuanya mesti seimbang ya. Iya. Betul sekali. Oke, jadi mesti seimbang. Terus pendidikan budi pekerti juga sangat penting bagi anak muda. Oke, seru banget ya. Ini tanggapan yang sangat luar biasa sekali dari Tony Ki. Mungkin karena memang dia sudah merasakan asam garam kehidupan, kan? Asam garam dan merica. Asam garam dan merica. Oke, apa saja jangan kemana-mana karena kita masih bakalan ngobrol dan juga bakal dengerin Tony Ki bakal live jamin tentunya di Let's Fly with Tony Ki Rastafari sampai jam 10 malam nanti. Jogo-jogotan, saling tuduh, saling gigit. Jogo-jogotan, saling caplok. Semakin bosan kita dibuatnya, biar lupa akar masalahnya. Terbang-ambing masyarakat terbang-ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab pada kita semua yang dipimpinnya, bukan sebab
Niki Rastafara dengan Kong Kali Kong ya. Kong Kali Kong. Kong Kali Kong itu inspirasinya dari mana tuh Kong Kali Kong? Inspirasinya dari baca berita. Dari baca berita? Baca berita di mana-mana isinya. Oh, isinya pada Kong Kali Kong semua ya. Dan apa namanya? Sebagai seorang living legend gitu ya dari Indonesia reggae, dan lo yang membawa reggae itu ke Indonesia hitungannya ya kan? Salah satunya. Enggak juga ya. Cuma maksud gue jadi salah satu pelopor gitu, pelopor reggae di Indonesia. Dan banyak sekali orang-orang yang menjadikan lo inspirasi gitu dalam bermusik, dalam apapun, khususnya dalam hal reggae gitu kan. Nah, tanggapan lo nih gimana sih dijadikan seorang inspirasi, dan sebenarnya pesan-pesan apa yang ingin lo sampaikan kepada para pencinta reggae, para fans-fans lo, dan juga untuk pendengar yang lainnya tuh pesan apa sih yang ingin lo sampaikan sebenarnya kepada mereka? Sebenarnya memang dari awal kan kalau kita bicara, kalau saya bicara masalah tentang perjalanan saya dari dulu nggak suka berantem ya. Dari dulu seneng punya teman banyak lah. Cinta damai. Jadi reggae itu salah satu juga memicu saya untuk membuat sesuatu yang, kalau kita bicara Bob Marley, karena belajar juga dari Bob Marley. Bob Marley bisa membuat sebuah lagu yang bisa mendunia ya, tentang bagaimana bercerita tentang kayak One Love, kitab stand up-nya. Banyak inspirasi yang saya ambil juga, kebetulan juga pas juga di Indonesia ini kondisinya sama seperti pada saat Jamaika di zaman dulu ya. Mungkin sekarang juga masih sama. Jadi saya juga pengen bahwa misi visi dari reggae sendiri itu bagaimana dari musik ini kita bisa menjadikan pertemanan, persaudaraan itu lebih dekat ya. Terus bagaimana juga mengkritisi situasi-situasi yang memang sedang ada, dan juga bagaimana membuat hal-hal yang lebih bisa dibalance lah ya. Kalau pada saat itu kita bicara penjajahan, kalau sekarang mungkin penjajahan warnanya kulitnya beda ya. Iya, tetap dijajah juga, cuman bahasanya aja yang artinya beda. Kita pengen juga, kalau saya bilang lebih kepada revolusi kesadaran. Kesadaran. Jadi dari musik mungkin bisa kalau orang dengar baru bisa sadar, oh iya ya. Oh iya aku salah ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi lebih biar orang tuh kalau emang salah ya akuin gitu ya. Iya, itu hal-hal yang memang saya usung. Jadi lebih pada bagaimana menciptakan persaudaraan, bagaimana menciptakan perdamaian, bagaimana juga sebagai gentleman lah ya, seperti itulah. Jadi ya moga-moga sih kedepannya generasi yang ke depan itu moga-moga akan bisa lebih membawa kedamaian gitu ya. Dan satu hal, kan lo udah mainin musik reggae ini dari lama gitu ya. Dan sekarang juga musisi reggae juga masih ada kan. Bahkan tetap emang masih eksis gitu kan. Dan dari seorang Tony Kini sendiri melihat ada perbedaan yang sangat signifikan gak sih antara musik reggae yang zaman dulu dan yang zaman sekarang ini di Indonesia khususnya gitu? Sebenarnya musik reggae itu berkembang sangat pesat ya. Di Jamaika juga sangat pesat, di Indonesia apalagi sekarang ya. Ini sangat pesat ya. Bagaimanapun ya itu tergantung individu-individu ya. Artinya kalau ada teman-teman pengen bermain musik reggae dengan style mereka itu ya sah-sah aja kan. Artinya mereka juga punya misi visi mereka sendiri, juga sah-sah aja. Tapi bagaimanapun nanti kan alam yang akan menyaring. Alam, jadi benar-benar seleksi alam ya. Iya, pasti seperti itu. Yes. Masih seru banget pastinya ngobrol sama Tony Ki dan juga tentang musik reggae. Dan buat Passenger yang mau nanya-nanya apapun itu, langsung ke Tony Ki, bisa langsung mention kita aja di @radio967. Jangan lupa pakai hashtagnya Let's Fly With, atau juga bisa di SMS di 0816967967. Radio 96,7 FM Jakarta, more music, less talk. Passenger will still cruising at 26,000 feet above the sea level and still flying with Tony Ki Rastafara. Iya man. Dan juga untuk hari ini, malam hari ini kita juga disiarin sama Komet.tv ya kan. Halo Komet.tv. Waduh, nih kru-krunya tuh ganteng-ganteng ya. Jomblo-jomblo juga nih, jangan-jangan kayak udah pada punya pacar lah ya. Oke, sangat berterima kasih kepada Komet.tv yang sudah mensupport Let's Fly With malam hari ini. Yes. Dan kita lanjut ngobrol lagi nih Mas Tony. Kita bacain dulu nih Twitter yang sudah masuk. Itu ada dari Soraya Jaini, katanya Bang Tony itu lagunya tuh kan keren-keren banget, minta tipsnya dong biar bisa nyiptain lagu dan jadi musisi reggae yang berkualitas. Tuh gimana tuh tipsnya tuh? Tipsnya konsisten aja sih. Konsisten dan memang tidak boleh punya motivasi yang lebih daripada mimpinya. Artinya harus menjalankannya dengan senang hati,
soal nanti jadi apa harus konsisten dulu. dulu berkarya konsisten, senang melakukannya, udah. Jangan sekali sekali ngelakuin kayak susah nggak jadi gitu ya. Itu yang repot itu. Itu yang repot ya, nggak bakal jadi orang-orang kayak gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Slankers Pekalongan, BPOAK gitu ya katanya. Assalamualaikum Mas Tony, piye kabare? Lagu yang judulnya Tertanam itu terinspirasi dari mana sih? Terinspirasi dari dari kekangenan dengan musik. Bukan. Dengan pasangan. Dengan pasangan. Ini zaman-zamannya lagi galau mungkin ya. Bahasa anak sekarang kan galau tuh. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Farosida, katanya seorang Tony Rastafari ini awal menyukai aliran musik reggae itu sejak kapan sih? Sejak kalau menyukainya sih sebelum 89 ya. Sebelum 89 udah suka. Iya, tapi kalau pada saat mulai membentuk musik reggae sendiri itu tahun 89. Tahun 89 sudah mulai menggeluti ya gitu ya, udah mulai start di sana gitu ya. Dan satu pertanyaan lagi, ini ada dari Rastaman Surabaya katanya. Kalau boleh tahu biasanya Om Tony ini kumpul sama anak-anak reggae itu di mana sih? Pengen ketemu deh sama Om Tony langsung dan juga kawan-kawan reggae lainnya. Pengen ketemu sama teman juga mungkin. Kalau ngumpul kan memang mereka masing-masing punya pos ya. Jakarta tuh terlalu padat dan terlalu macet. Iya, benar banget. Tapi kalau saya pribadi sering nongkrongnya itu di Bulungan, di gelanggang remaja Bulungan. Gor Bulungan itu ya dekat tempat minimarket itu ya. Iya. Oke, tuh jadi buat ini tempat kopi. Tempat kopi. Ya, sudah. Jadi buat Rastaman Surabaya kalau misalnya mau kumpul-kumpul langsung datang aja ke Gor Bulungan ya. Iya. Di situ bakal langsung. Hampir tiap hari di sana. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan atau mungkin emang udah ngebet banget pengen ketemu sama Om Tony, langsung aja samperin ke Gor Bulungan ya. Dan di sini kita bakal bacain beberapa SMS lagi, tapi buat apa passenger yang masih mau nanya langsung aja bisa mention Twitter kita di @radio. Jangan lupa pakai hashtag di @radio967. Jangan lupa pakai hashtagnya Let's Fly With atau juga di kirim ke line SMS kita di 0816 967 967. Radio 96,7 FM Jakarta, more music, let's talk. Yes, we're still flying with Tony Rastafari, and of course di support sekali sama Komet.tv untuk malam hari ini tentunya. Halo. Iya, seneng banget gitu masuk kamera. Oke, Mas Tony, kita bacain satu SMS lagi nih ya. Ini ada dari mana nih yang tadi? Nah, katanya selamat malam Bang Tony Ki, dari Opi katanya. Dari Aris di Rangkas Bitung Banten. Katanya Bang Tony kapan nih manggung di sana? Ada rencana manggung di sana nggak dekat-dekat ini? Rangkas Bitung ya? Rangkas Bitung, wah itu terakhir kapan? Udah lama sekali. Udah lama sekali ya. Berarti sekarang tinggal nunggu panggil ini aja. Nunggu ini aja. Ajakan. Oke. Dan dengar-dengar kabar burung nih, katanya mau ngeluarin album baru nih, bener nggak sih? Ya. Ya. Tanggalnya udah bisa dipublish apa belum nih? Rencananya sih tanggal 27 besok itu kita punya acara syukuran aja. Acara syukuran. Itu sekalian launching album? Belum launching. Masih belum. Launchingnya rencana tanggal 30. Tanggal 30-nya. 30 Mei. 30 Mei. Bulan depannya lagi. Ya, jadi gitu. Biar punya prepare waktu 1 bulan buat teman-teman kan. Iya. Kalau nanti acaranya bisa mereka datang gitu. Jadi biar nggak kaget lah ya infonya gitu kan. Kalau 27 besok kita nggak main sih. Lebih ke kumpul-kumpul aja gitu cara ya. Syukuran paling kita kasih makan-makan teman-teman yang di jalan. Lebih berbagi lah intinya ya. Paling itu aja. Terus di proses pembuatan dari album ini sendiri ngalamin hambatan kah atau ada hal-hal unik kah yang Mas Tony temukan gitu pas lagi proses pembuatannya? Haleluya, alhamdulillah. Lancar semua ya. Lancar semua. Terus kan dari yang gue lihat nih banyak banget itunya tuh kolaborasi sama siapa, sama si Anu, sama si Inu. Sebenarnya ini cita-cita lama. Dari tahun 2003 saya tuh pengen punya cita-cita mengajak teman-teman rock ya, rockers lah ya. Terus baru terrealisasi sekarang. Akhirnya terrealisasi. Udah 10 tahun lah ya. 10 tahun punya mimpi seperti itu. Akhirnya kewujud juga sekarang, gitu ya. Iya, ada beberapa teman-teman yang ada dari Roy X Bumerang, terus ada Nugi, ada Ipang,
ada Melanie Subono. Oke, pokoknya banyak ya. Ada Candil juga. Ya berarti album yang bakal keluar ini bakalan keren banget dong ya. Mudah-mudahan sukses di pasaran lah ya. Ada Vicky Burger juga. Oh, wow. Itu lagunya di situ tetap reggae dong pastinya. Reggae, tetap reggae. Cuman mereka nyanyi aja. Oke. Mereka nyanyi terserah mereka nyanyi caranya gimana. Caranya gimana, pokoknya musiknya tetap reggae gitu ya. Wah, jadi gak sabar banget nih nungguin ya. Dan pastinya buat Passenger juga gak bakalan sabar nungguin live jam-nya dari Tony Ki. Jadi jangan kemana-mana, masih di Let's Fly with Tony Ki Rastafari barengan sama co-pilot Devri sampai jam 10 malam nanti. Inilah cerita dari negeri surga, negeri yang begitu indah. Inilah cerita dari negeri surga, negeri yang begitu kaya. Apa saja ada dari hasil laut hingga hasil isi buminya. Apa saja ada dari hasil ladang hingga hasil isi hutannya. Sayang, 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 masih saja impor beras. Sayang, 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 juga impor garam. Sayang, 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 masih kirim orang untuk bekerja di negeri seberang. Yeay, yeay, ironi. Yeah, yeah, ironi. Sayang, 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 masih impor buah. Sayang, 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 juga antri minyak. Sayang, 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 harus beli air dari mata air gunungnya sendiri. Yeah, yeah, ironi, ironi. Negeri surga, negeri surga, negeri surga, negeri surga. Oke. Iya, mah. Radio 96,7 FM Jakarta, More Music Last Talk. Masih barengan sama co-pilot Devri. Tapi sayang sekali sudah hampir jam 10, berarti saatnya gue harus undur suara. Tapi sebelum itu biarkan Mas Tony untuk promosi untuk Narsis sebesar-besarnya. Jadi semuanya dipromoin deh, semuanya dipromoin tuh. Ya, beli album baru. Album baru udah mau rilis tanggal 27, insya Allah sudah bisa dijual. Oke. Kan kita bikin acara syukuran aja sih tanggal 27 di Warung Apresiasi. Di mana? Di Warung Apresiasi Bulungan. Wapres Bulungan. Tapi kita nggak main. Hanya ini aja ya. Syukuran aja. Itu terbuka untuk umum atau mungkin terbuka untuk kan umum? Nanti dijual tiket. Jadi bentuk tiketnya adalah CD yang baru. Oh. Nanti untuk launchingnya tanggal 30 Mei. Oh gitu. Ya terus dekat-dekat ini paling acara itu aja ya kalau manggung. Tanggal 26 besok kita di acara
pensi. Oh, acara pensi. Bye-bye, Mas. Oke, kalau gitu gue Co-Pilot Devri harus undur suara, tapi sebelum itu lagu terakhir akan dibawakan oleh Mas Tony. So a passenger, please welcome Toniki Rastafara. Semut di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Semut di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Pasti kita akan punya kaca untuk bercermin menghalang bara api. Mari tarik kembali telunjuk jari yang akan menuding kelemahan orang lain, terlihat lebih besar dari kelemahan diri. Nilai-nilai manusia hanya Tuhan yang tahu. Kenyataan hidup ini terasa di perilaku. Sirik tanda tak mampu, waspadailah. Berjuang demi nafsu, waspadailah. Pasti kita akan punya kaca untuk bercermin. Yang akan menuding kelemahan orang lain, terlihat lebih besar dari kelemahan diri. Semut di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Semut di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Out of your gas, Tony. See you tomorrow with Midnight Wiki.